Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, hari Jumat pagi ini kita akan melanjutkan ensiklopedi akidah. Nanti dilanjutkan dengan akhlak. Terakhir kita sudah menyampaikan tentang Nabi Ibrahim, tapi belum selesai. Ada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang perlu disampaikan. Ini ada beberapa uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula khasa'is Ibrahim wa fadailah. Kekhususan Ibrahim, keistimewaan Nabi Ibrahim serta keutamaan beliau. Pertama, ittakhadzallahu ta'ala khalilan. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya, jadi kalau ada hubungan dua pihak yang paling dekat itu dinamai dengan khalil. Khalil itu yang paling dekat. Nah, mungkin keduanya baru Habib. Habib itu kekasih. Nah, ini khalil itu lebih dari kekasih. Maka Nabi Ibrahim ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil. Wal khulla a'la wa arfal darajatil mahabbah. Khullah, khalil, ya, itu adalah derajat tertinggi dari mahabbah, saling sayang. Ya, jadi apa hubungan dua orang itu? Yang merekat itu paling tinggi adalah khalil. Wa hadhihi daraja khasatan bi Ibrahim wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yanalha ahadun siwahuma. Derajat khalil ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya saat kita membaca at-tahiyat yang disebut hanya dua nabi. Ya, kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nabi lain tidak dipanggil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat 4 ayat 125. Wattakhadzallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Wa minas sunnah rawa Jundub ibni Abdillah al-Bajalli qal sami'tun nabiyya qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Nabi diceritakan oleh Jundub bin Abdillah al-Bajalli 5 hari sebelum kematiannya beliau bicara, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari khalil di antara kalian. Jadi artinya aku berlindung kepada Allah dari sikap menjadikan khalil kepada kalian. Ya. Fa innallaha qad takhadzani khalilan, karena Allah sudah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Kamat takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalil.
Lau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhu Abu Bakrin khalilan. Andaikan aku boleh menjadikan sesama manusia sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 532. Itu yang pertama. Ya, jadi Nabi Ibrahim ditetapkan sebagai khalil. Khalilnya Allah. Kalau kita hanya Abdullah ya. Kalau Ibrahim itu sudah tinggi, khalil. Kalau sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita hanya sebagai abdun min ibadillah, hambanya. Yang kedua, asna Allah Ta'ala alaihi fi ghairi ma maudi'in min kitabih. Allah beberapa ayat dalam Quran itu memuji-muji Ibrahim. Jadi dipuji-puji, memberikan apresiasi. Wa wasafahu bi sifatil khair wal jamal wal kamal. Dan Allah memberi sifat gelar kepada Nabi Ibrahim dengan khair, kebaikan, jamal, keindahan, kamal dan kesempurnaan. Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 130-131. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang benci kepada Nabi Ibrahim tidak lain adalah orang yang membodohi dirinya. Jadi orang yang benci pada Ibrahim itu dianggap membodohi dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya. Padahal Allah sudah memilih Nabi Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Allah menjadikan Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang salih. In qala lahu rabbuhu aslim. Ketika ia berkata kepada Tuhannya aslim, kepada Nabi Ibrahim Allah berkata, aslim, Islamlah kamu. Qal aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Tuhan semesta alam. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu surat 16, mulai ayat 131 sampai dengan 120 sampai dengan 23. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah umat yang taat kepada Allah, hanif, orangnya lurus. Gelarnya banyak benar. Ya. Udah disebut qanit, hanif, ya. Syakir, orang yang bersyukur. Syakira li an'umi. Jadi gelarnya banyak. Ya, pujian-pujian. Ijtabahu, Allah telah memilihnya, wahadahu, dan memberi petunjuk padanya, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami telah memberikannya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di akhirat dia termasuk orang yang salih. Nah ini jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa auhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepadamu, anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim. Bahkan kepada Rasulullah pun Allah merekomendasikan supaya mengikuti sikap Nabi Ibrahim. Ya, jadi banyak yang kita dapati dari Nabi Ibrahim. Contohnya khitan haji. Nah, itu dari Nabi Ibrahim. Ya. Ittiba kepada Nabi Ibrahim. Potong kuku. Apa itu yang nampak tilas dari Nabi Ibrahim? Cukur ya. Khitan. Terus jadi orang pertama kali di dunia di khitan itu Nabi Ibrahim. Ya.
Jadi kita diminta untuk mengikutinya. Potong kuku, terus kurban, haji, ya itu semuanya nampak jelas Nabi Ibrahim. Kemudian dalam surat 21 ayat 114, Inna Ibrahim la'awwahun. Sesungguhnya Ibrahim itu la'awwah, orang yang pengiba, kesianan, halim, dan beliau yang santun, penyantun. Penyantun itu enggak membalas, itu ngalahan. Orangnya ngalahan. Ya. Ayat ini disampaikan oleh Allah setelah Nabi Ibrahim titip karena ada malaikat yang datang kepada beliau memberitahu akan menghancurkan kaum Nabi Lut. Ya, jadi di satu masa ada dua nabi waktu itu, ya, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu katanya sepupunya begitu. Ya, jadi itu diberitahu bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim ingin memberitahu bahwa istri pertamanya yaitu Sarah yang sudah lanjut usia akan mendapatkan anak. Yang kedua, beliau juga memberitahu malaikat-malaikat ini bahwa tugasnya belum selesai sebab akan mendatangi kaumnya Nabi Lut dan menghancurkan mereka. Nabi Ibrahim kemudian titip, tapi tolong selamatkan Lut, katanya. Inna fiha Luta. Pada kaumnya itu ada Lut, Lut tidak bersalah. Lalu Allah menyampaikan, kami lebih tahu siapa yang salah, siapa yang tidak, siapa yang diselamatkan, siapa yang dihancurkan. Nah, setelah itu Allah memberikan predikat ini. Sesungguhnya Ibrahim adalah pengiba, nggak teganan, gitu. Ya, jadi nggak tegel, gitu. Orangnya nggak tegelan. Bukan si raja tega, ya. Dalam surat 21 ayat 51 Allah berfirman lagi, walaqad ataina rusydahu. Dan sungguh-sungguh kami telah memberikan Ibrahim rusydahu. Rusydah itu kecendikiaan, ya, kecerdasan. Min qablu, sebelumnya, wa kunna bihi alimin, dan kami sebelumnya mengetahui. Surat 21 ayat 51. Wa qad ja'alallahu imaman linnas yuqtada bihi. Dan begitu juga gelar lain yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, beliau menjadi imam yang melantik Allah. Kalau kita jadi imam kan kadang-kadang melantik sendiri-sendiri. Nggak disuruh nyelonong jadi imam. Karena kebelet. Nah, ini surat 2, surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Diuji dulu. Ya, bikalimatin, dengan ujian-ujian. Fa'atammahunna, beliau mampu lulus. Ya, lulus dalam ujian. Lalu Allah menyatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan kamu imama, menjadi imam. Lalu Nabi Ibrahim merasa tidak cukup beliau saja yang jadi imam. Nah, beliau berdoa, wa min dzurriyyati, semoga juga keturunanku, zuriatku. Namun Allah berfirman, la yanalu ahdi, perjanjian ini tidak berlaku untuk orang yang zalim. Jadi meskipun keturunanmu kalau zalim, tidak akan mendapatkan derajat ini. Dalam surat 29
ayat 27 Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami anugerahi dia Ishak dan Yakub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah wal kitab. Bukan sekedar dikarunia anak, anaknya juga jadi nabi. Sudah diberi anak, anaknya jadi nabi. Ya, kalau kita diberi anak sih diberi cuma nakal. Boro-boro jadi nabi. Soleh pun jauh. Ya, ini Nabi Ibrahim sukses. Satu keluarga, contoh satu keluarga yang sukses. Punya anak, dua-duanya nabi. Kami berikan kenabian dan Alkitab, wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan pahalanya di dunia. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia juga sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk orang yang salih. Ya, ini semua adalah apresiasi Allah kepada Nabi Ibrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, fa kullu kitabin unzila minas sama' ala nabiyyin minal anbiya ba'da Ibrahim al-Khalil famin dzurriyyati wa syi'ati. Karena ini janji Allah, maka setiap kitab yang diturunkan setelah Nabi Ibrahim pasti dia adalah anak-anak Nabi Ibrahim. Kitab-kitab yang turun setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak beliau, keturunannya. Wa hadhi khali'atun sunniyatun la tudaha. Ini adalah satu anugerah ya, yang tidak bisa ada duanya. Wa martabatun aliyatun la tubaha, dan martabat yang tinggi. Jadi ini suatu martabat yang bergengsi. Wa ghairuha min al-khisal amidah wa sifatu rafi'ah al-aliyah allati yatulu maqam wal maqal bi dzikriha. Dan banyak lagi ya, karakter atau apresiasi Allah kepada Nabi Ibrahim yang panjang jika diuraikan. Wa kullu wahidatin min hadhil khisal yatulu syarh bi dzikriha wa bayanu fa kaifa bi majmu'iha. Nah, itu. Jadi apresiasinya banyak. Itulah pokok-pokok ya yang Allah sematkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, jadi imam, jadi khalil, wah, anak-anaknya berhasil, Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, awwalu ma yuksa yaumal qiyamah wa huwa Ibrahim. Orang yang pertama diberi pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Orang pertama yang mengenakan pakaian di hari kiamat, Nabi Ibrahim. Dari Ibnu Abbas diceritakan Nabi bersabda, innakum mahsyurun, kelak kalian akan dihasyar, akan dikumpulkan. Hufatan, dalam keadaan hufat, tidak mengenakan alas kaki, ya. Oratan, telanjang. Kelak kita akan dikumpulkan di hari kiamat, bangun dari kubur, itu dalam keadaan itu tadi. Ya, tidak beralas kaki, nyeker kata Rasulullah. Nyeker, telanjang, kurlan, dan berkhitan. Ada kulupnya maksudnya, bukan berkhitan. Tidak berkhitan maksudnya. Ada kulupnya, jadi kembali lagi ke semula sebelum dikhitan. Nah, seperti itulah kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah setelah bangkit dari kubur. Ini sesuai dengan Allah yang Allah firmankan dalam surat 21 ayat 104. Kama bada'na, sebagaimana dahulu kami memulai, awwala khalqin, pada awal penciptaan, nu'idu, kami akan mengembalikannya. Kami akan kembalikan seperti dulu kita waktu lahir, telanjang, nggak mengenakan alas kaki, ya, dalam keadaan tidak berkhitan. Wa'dan alaina, merupakan janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan melaksanakannya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, masih lanjut, hadis diriwayatkan Bukhari, wa awwalu ma yukhsa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang pertama yang akan dikenakan baju, diberi pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Itu yang kedua, ya. Jadi sebuah kehormatan. Yang pertama kali diberi pakaian itu Nabi Ibrahim. Tapi mungkin saja karena rame-rame mungkin nggak malu ya. Karena rame-rame nggak malu. Ketika ini diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada Aisyah, nanti semuanya akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Aisyah lalu berkata, wah bisa pandang-pandangan dong. Gitu kan? Bisa pandang-pandangan dong. Nah, kata Nabi Ibrahim, boro-boro mau pandang-pandangan, mikirin nasibnya aja bingung. Iya orang kober, boro-boro mikirin gituan, mikirin ini mau diapain aja udah stres. Itu kata Rasulullah SAW kepada Aisyah. Itu yang kedua. Nah, ya, tapi masih ada masalah lain kata di sini. Katanya itu al-masadu tsaniyah wajhul jami' baina qauli ana sayyidu Adam. Tapi dalam sebuah kesempatan Rasulullah mengatakan aku ini sayyidnya waladu Adam yaumal qiyamah. Rasulullah pernah menyatakan aku ini sayyidnya anak Adam. Tapi di lain kesempatan beliau mengatakan dzalika Ibrahim, itulah Ibrahim. Nah, ini katanya karena kerendah hatian Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, surat 6 ayat 76. Allah menyatakan hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Ya, setelah melihat planet-planet ya. Dia pertama melihat bintang, melihat bulan, kemudian melihat matahari. Lalu setelah melihat matahari karena bentuknya begitu besar dan tidak terpengaruh. Kalau bintang itu kan begitu siang hilang, kan? Kemudian bulan bentuknya berubah-berubah, nggak lengkap. Gitu. Tapi kalau matahari dari terbit sampai tenggelam bulat, maka itu Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhanku. Nah, apakah perkataan Ibrahim itu tidak musyrik? Karena dia menunjuk matahari sebagai Tuhan. Nah, ini yang dipersoalkan. Ya, bagaimana itu nanti ikhtalafa ahlul ilmi fi bayan murad bidzalik. Apa maksudnya? Mungkin Ibrahim itu hanya temuan sementara, ada yang mengatakan begitu, ya. Karena beliau sedang menemukan mencari Tuhan, ketemunya itu. Nah, tapi bukan dengan keyakinan dia adalah Tuhan. Karena begitu dilihatnya tenggelam, dia kecewa. Lalu dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tenggelam. Selanjutnya yang keempat. Ya, tadi itu ketiga. Yang keempat adalah kadzibatu Ibrahim. Dusta-dusta Nabi Ibrahim. Dustanya Nabi Ibrahim. Diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, lam yakdzib Ibrahim an nabi qad illa salasa kadzibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali seumur hidupnya. Ya, sampai dihitung 3 kali. Nah, kalau kita itu berkali-kali, udah nggak kehitung. Sintaini fi dzatillah, 2 tentang Allah. Dia berbohong tentang Allah. Satu saat beliau bersabda, ya, dalam ini hadis ya, inni sakim. Nah, ini saya dalam surat Al-Quran ini sakim. Aku ini sakit. Nah, ketika ditanya mana Ibrahim, ditemukan siapa yang melakukan
pengrusakan kepada berhala-berhala. Ya, lalu beliau ditemukan menyatakan saya sedang sakit. Nah, itu kan bohong, padahal beliau nggak sakit. Yang kedua, beliau mengatakan la fa'alahu kabiruhum hadza. Siapa ini yang menghancurkan patung-patung? Nah, dia mengatakan ini yang besar ini. Ya, kata beliau, yang melakukan adalah kabiruhum, yang paling besar. Lihatlah, kapaknya masih bergoyang. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Nah, begitu juga satu dalam urusan Sarah. Sarah ini apa ya urusannya? Satu dalam urusan Sarah. Wa fi hadits syafa'at tawil an Abi Hurairah qal kunna ma'an nabi fi da'watin farufi'a ila zira' wa kanat tu'jibuhu. Satu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, ya. Lalu beliau mengangkat hastanya, mengangkat lengannya, berdoa. Ya, fanahasa minhu nahsatan. Lalu beliau berkata, ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya kaum, penghulunya kaum nanti di hari kiamat. Jadi aku yang paling dilihat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Ibrahim. Lalu berbondong-bondong orang datang kepada Nabi Ibrahim. Anta nabiyullah wa khalilu. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya. Min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbika. Ala tara ma nahnu fihi. Berikanlah syafaat untuk kami. Tidakkah kamu lihat penderitaan yang dialami oleh kami? Lihatlah kami semua sedang menderita. Ya, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah. Tolonglah kami. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Inna rabbi ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Allah itu sedang marah kepadaku, ya, dan belum pernah marah sebelumnya. Ini karena apa? Karena beliau merasa pernah bohong, cacat lah. Ya. Jadi merasa diri ini tidak utuh datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil hadits itlaqu wasfil kizbi ala Ibrahim wa hadha mushkil li'anna al-kizba muharraman aqlam wa syar'an wa tashtaddu hurmatu ala man ikhtaraha Allah wastafahu li risalat famil anbiya. Bagaimana ini bisa terjadi pada Nabi Ibrahim padahal bohong itu adalah sesuatu yang ya mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Ya, ini terdapat dalam surat Shafat katanya, surat ke-37 ayat 89. Jadi kemungkinan, ini baru berkemungkinan ya. Surat 37 ayat 89, surat 21 ayat 63. Ya, karena beliau sedang mengakali gitu ya, mengakali menyadarkan kaumnya. Jadi sedang menyadarkan kaumnya supaya kembali kepada akidah yang benar. Karena mereka begitu fanatiknya menyembah berhala. Yang kelima, masalah kelima, makna qauli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Makna ucapan Nabi Muhammad, kami lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim. Rasulullah pernah berkata, kalau boleh ragu, maka kami adalah yang paling ragu daripada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Saat itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Tuhan, perlihatkanlah bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya. Arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Lalu Allah bertanya, afalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Benar saya beriman. Walakil liyatma'inna qalbi. Tetapi demi ketenangan hatiku. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalau ada orang ragu, tentu kami yang lebih ragu. Ya, karena sosok Ibrahim ini sosok yang sangat dekat dengan Allah dan sudah banyak diberikan
pembuktian oleh Allah. Nuri Ibrahim malakutas samawati. Nabi Ibrahim itu diajak keluar sana. Kalau kita kan Nabi kita ini diajak Isra Mi'raj, ya, keluar angkasa. Nabi Ibrahim diperlihatkan bagaimana berlakunya sebab akibat. Berlakunya Nuri Ibrahim malakut, nah, diperlihatkan malakut. Jadi di alam sana, mekanisme pengaturan dunia ini seperti apa? Ya kalau ibarat mobil mesinnya bagaimana? Pergerakan mesinnya sehingga bisa jalan, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Diperlihatkan begitu. Nabi Ibrahim. Ya. Mekanisme sebab akibat itu diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Kok masih ada tertanam kurang yakin bahwa nanti yang mati bisa dihidupkan. Ya. Ikhtalafa salafil murad bisyak. Adharuha qaulan li ahli ilmi anna Ibrahim lam yasyukku fi qudratillah. Bahwa Nabi Ibrahim itu tidak meragukan kekuasaan Allah. Fa inna syakkat turaddid baina amrayni. Karena mustahil seorang nabi akan ragu gitu. Itu semua ini sebenarnya tafsiran-tafsiran. Ya boleh-boleh sajalah. Karena nabi dikatakan sosok yang maksum ya. Terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Kok Nabi Ibrahim bisa ragu? Sehingga Nabi kita bersabda, kalau ada orang ragu, maka yang pantas ragu adalah kita. Tapi sosok Nabi Ibrahim bisa seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi ini kalau dibahas panjang sekali. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah, catatan-catatan tentang Nabi Ibrahim. Ya. Sekarang adalah ittiba. Setelah membahas tentang Nabi Ibrahim adalah ittiba. Ini urut-urutan pembahasannya urut. Ibrahim kan setelah alif itu ba. Ya, setelah ba kan ta, ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba masdaru minafili atba'a yuqalu tabi'ahu taba'an wa atba'ahu ittiba'an. Nah, ittiba itu adalah kalimat verbal nun, ya, berasal dari atba'a, mengikuti. Lalu ittiba apa artinya? Iftiqar athari mashi tsumma stu'mila fil amal bimithli amal ghair kama fi qouli ta'ala. Yang disebut ittiba itu mengikuti, napak tilas, mengikuti langkah orang yang berjalan. Jadi dia meletakkan langkahnya di mana, kita ikuti. Nah, itu asal makna dari ittiba. Tapi menurut istilah, ya, menurut istilah agama, ittiba itu adalah mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang tersebut yang diikuti. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 9 ayat 100, surat At-Taubah ayat 100, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang ittiba kepada mereka dengan ihsan. Kalau dalam ajaran Islam itu ada taklid, ada ittiba, ada ijtihad. Kalau taklid itu mengikuti juga, ya, mengikuti tapi tidak tahu visi dan misinya. Visi dan misi orang yang diikuti, mau kemana, tujuannya apa, dia nggak tahu. Mengikut aja, gitu. Itu namanya taklid. Ya, berasal dari kata qiladah, namanya kalung. Mana asal dari taklid itu kalung. Kalung ini biasanya dikenakan di leher hewan yang akan dijagal, dikalungin, ditarik. Jadi dia nggak tahu dia sendiri akan binasa. Nah itu namanya taklid. Taklid itu mengikuti orang, jejak seseorang tanpa mengetahui maksud dan tujuannya apa. Kenapa sampean begitu? Nggak tahu, saya ikut aja. Nah itu namanya taklid. Tapi kalau ittiba, mengikuti karena kesamaan pikiran. Jadi setelah dijelaskan, saya begini, oh iya, cocok, saya juga cocok. Nah, dia ikut. Itu namanya ittiba. Kalau ijtihad, kita punya pendirian sendiri. Ya, memilih sendiri, nggak mengikuti orang lain. Nah itu tingkatan-tingkatan manusia. Ada yang ijtihad, ittiba,
tingkat terendah itu adalah taklid. Mana kedudukan asal dari taklid itu harus sifatnya sementara. Sifatnya harus sementara, tidak boleh terus-terusan. Ya, taklid itu boleh, tapi sifatnya sementara. Nah, yang paling boleh kita lakukan adalah ittiba'. Kalau kita derajatnya belum cukup, maka kita diminta ittiba'. Mempelajari tujuan, ya, visi dan misi seseorang, makna dan tujuannya apa, kenapa begini, gitu. Nah, dia jelaskan, wah saya cocok. Nah itu yang dibolehkan ittiba'. Qala al-imamu Sam'ani al-ittiba' indal ulama wal akhdhu bisunani Rasulillah allati sahhat anu inda ahliha wa naqalatiha wa hufadhiha. Yang menurut Imam Sam'ani, ittiba' menurut ulama adalah ya mengambil, ya, mengikuti sunnah Rasulullah yang sah, yang sahih, yang dinukil, yang ditransfer oleh ahli-ahlinya. Setelah diperiksa ini sah, kita ikut. Wal khudu'u laha, dan tunduk. Wat taslimu li amrin nabi fiha, dan taslim, pasrah kepada perintah nabi. Taklidun liman amara bi taklidi wal i'timar bi amrihi wal intiha amanahallah anhu. Nah, alhasil itu tujuannya, ya. Jadi ittiba itu mengikuti pendapat seseorang setelah diperiksa dalil-dalilnya. Al-alaqah bainal ma'na lughawi wa syar'i. Nah, ini enggak pentingnya. Hukum sekarang. Laqad aujaballahu ala ibadihi ta'ata rasulihi wa amara bi ta'ati wa tiba amrihi wa hadzarahum min mukhalafatihi wa ma'siyatihi wa tarki ta'ati kama sayati fi dzalika fil adillah. Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan perintahnya memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah. Ada perintah dari Allah. Ya. Surat 4 ayat 59 contohnya, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Dan kita diminta untuk menjauhi, menyelisihi Allah dan Rasul. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, rahimahullah, fa faradallahu 'alan nas ittiba'a wahyi wa sunani rasulih. Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada semua orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah, ya, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah dari mereka seorang rasul di antara mereka. Jadi hadirnya Nabi Muhammad ini juga berkat doa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Tuhan, utuslah di antara mereka seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, hikmah, dan bersihkanlah mereka dan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Fadzakarul kitab wa huwal Qur'an. Maka di sini Allah menyatakan Alkitab, ya. Wa yu'allimuhumul kitab, itu yang dimaksud adalah Quran. Wa dzikrul hikmah, dan disebut juga kata hikmah. Fasami'tu min aradi min alil ilmi bil Quran. Yaqulu al hikmah sunnatu Rasulullah. Di sini juga disebut hikmah. Hikmah yang dimaksud oleh ayat ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, di sini kan Allah menyatakan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajari kepada mereka Alkitab dan hikmah. Jadi kitab itu Quran, hikmah itu sunnah Rasulullah. Wa anna Allah iftarada ta'ata rasuli wa hattama 'alan nas ittiba amri.
Dan Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulnya dan mengharuskan kepada semua manusia untuk mengikuti perintahnya. Fala yajuzu ayyaqala liqauli fardun illa li kitab summa sunnata rasulillah. Wa kullu ma sanna faqad alzamna Allah. Maka setiap apa yang oleh Rasul tunjukkan, ya, faqad alzamanallah ittiba'. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Jadi Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti, menjadi sampel. Nah, ya, jadi gerak Rasulullah itu menjadi sampel kita. Wa ja'ala fit tibai ta'atahu wa fil unud an ittiba'a ma'siyah. Nah, taat kepada Allah itu menjadi, taat kepada Rasulullah menjadi kewajiban, ingkar kepadanya menjadi maksiat. Nah, jadi kalau kita menyalahi, menyelisih Rasulullah, itu dianggap maksiat. Allati lam ya'zur biha khalqan, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Walam yaja'alahu min ittiba'i sunnati Rasulillah makhrajan, dan Allah tidak memberikan jalan lain selain sunnah Rasulullah. Tidak memberikan peluang kita untuk mencontoh yang lain. Al-haqiqah, hakikatnya, ittiba'u amrillah wa amri rasulih yakunu bi umurin. Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya itu terjadi pada beberapa hal. Pertama, al-iqtidau bin nabi wa ta'assibih. Jadi cara mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulullah itu dilakukan dengan beberapa catatan. Pertama, iqtidau bin nabi wa ta'assibih. Meneladani Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita ingin taat kepada Allah, kita harus mengikuti jejak Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada Rasulullah teladan yang baik. Nah, jadi apapun yang oleh Rasulullah lakukan, itu kita harus ikuti. Apa semuanya? Nanti kalau ada hal-hal yang tidak harus diikuti, maka ada tambahan keterangan. Ya, contohnya beliau muasalah. Ya, kalau di sepertiga terakhir setengah dari Ramadan, beliau menjadikan satu berbuka dengan sahur. Jadi beliau nggak buka lagi, nggak buka puasa, tapi langsung jadi satu dengan sahur. Nah, sahabat-sahabat mengikuti. Rasulullah mengatakan melarang, jangan, itu berlaku buat saya, bukan buat kalian. Nah, jadi kita pokoknya ngikutin, semua diikutin. Nanti kalau ada yang tidak harus diikuti, itu akan ada keterangan dari Rasulullah. Ya, contohnya beliau semalaman jarang tidur. Jarang tidur. Nah, kan sahabat-sahabat juga ngikutin, ya, pengen bisa sama dengan beliau. Rasulullah mengatakan jangan, kamu tidak akan mampu, ya, karena Rasulullah itu diberi energi lebih dari orang biasa. Sehingga ya kita saksikanlah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahkimus sunnah wa tahakum ilaiha. Kita harus bertahkim dengan sunnah. Jadi kalau kita menghadapi suatu perkara, penyelesaiannya carilah pada sunnah Rasulullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu tanazuk, maka jika kalian tanazuk, siapa yang dimaksud oleh kalian? Antara pemimpin dan yang dipimpin, antara imam dan makmumnya, ya, terjadi tanazuk, terjadi perselisihan. Apa
Solusinya, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wa dzalika khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Jadi kalau terjadi cekcok, terjadi perselisihan, kembalikan ke sana. Jangan kembali kepada adat istiadat, jangan kembali kepada kecenderungan daerah. Ya. Bawaan masing-masing kalau kumpul di satu komplek ya susah. Ya. Orang sana pengennya sesuai dengan daerahnya, ini sesuai dengan daerahnya, ya susah. Maka titik temunya adalah sunnah Rasulullah. Tapi itu ya, untuk menguasai sunnah Rasulullah itu butuh waktu yang panjang. Jadi kita harus menguasai sunnah Rasulullah, baru kita bisa. Ngajinya aja masih malas. Ya, nanti saya akan hadirkan ensiklopedi hadis sahih. Wah, pasti panjang lagi ya. Nah, kalau dilihat dari bukunya itu 12 jilid. Kenyang. Jadi semua kesapu semua. Hadis sahih itu kesapu semua. Tapi itu apakah kita akan pelajari semua, apa hanya di bagian ininya saja, pengamalan saja, karena itu semua hadis sahih. Jadi mengenai akidah, mengenai syariah, mengenai akhlak. Hadis-hadis ya, panjang sekali. Jadi dari buku manapun yang menceritakan hadis sahih, itu akan kesapu semua. Kalau ada buku Amalun Saleh, ada judul Amalun Saleh, juga dikutip hadis-hadis sahih, tapi nggak menyeluruh. Nah ini ensiklopedi hadis sahih. Nah, ya, untuk menghadirkan sebuah hadis sahih itu kadang-kadang hadisnya cuma satu, tapi riwayatnya sampai berlembar-lembar. Wah itu yang mumet. Jadi dia mengatakan hadis sahih itu nggak sembarangan. Jadi di buku itu namanya Al-Jami'ul Kamil. Jami' kamil. Jami' itu kan menyeluruh. Kamil sempurna. Menurut pengarangnya. Tapi tidak ada kata sempurna. Untuk manusia tidak ada kata sempurna. Yang maha sempurna Allah. Nah menurut dia sempurna. Ya, jadi kita dalam berurusan dengan hukum kembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh waktu yang panjang. Waduh, kalau belajar itu ngapalnya aja kita susah. Ngapal Quran aja susah. Bagaimana ngapal sunnah? Maka tidak ada cara lain kalau kita memorinya sedikit, pendek, kurang, maka kita harus punya alat, ya, yaitu aplikasi apa. Sebab kalau tidak, ya bukunya banyak. Nah, ensiklopedinya saja itu indeksnya itu ada 22 jilid besar. 22 jilid besar. Lebih dari Fathul Bari. Fathul Bari itu sebagian. Hadis sahih yang dikarang oleh Imam Bukhari. Nah, disyarah oleh Ibnu Hajar Asqalani. Itu Fathul Bari. Tapi apa semua hadis sahih termuat dalam Sahih Bukhari? Jawabannya tidak. Ya. Apakah semua hadis sahih semua sudah dimuat dalam Sahih Bukhari? Tidak. Karena kita ketahui Imam Bukhari dibatasi oleh umur. Ya, beliau umur sekian wafat. Padahal masih ada hadis sahih yang jika beliau diberi umur panjang, pasti akan nambah lagi. Nah, maka harus ditambah lagi oleh yang lain. Sunnah Sahih Ibnu Majah, Sahih Muslim yang boleh jadi tidak dibuat di Sahih Bukhari. Ya, maka menurut kita itu dicatat ada 6 kutubus sittah namanya. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, ada 6. Yang lainnya masih ada lagi. Hakim, Tabrani. Nah, sahih-sahih ini dikumpulkan oleh seseorang, yaitu dengan nama Al-Jami'ul Kamil.
Nanti saya akan ajarkan. Kita pelajari bareng-bareng. Ya masih panjang jadinya. Tapi diringkes saja. Satu tema satu, satu tema satu. Contohnya innamal a'malu binniyat. Satu kata saja itu ya. Innamal a'malu binniyat. Itu jalurnya banyak. Ada yang mengatakan innamal amalu binniyah. Ada yang innamal a'malu binniyat. Ada yang innamal a'malu binniyah. Enggak panjang. Jadi alifnya enggak ada. Ada yang innamal amalu binniyat gitu. Beda-beda suaranya. Ya, ada yang innamal a'malu binniyat. Amalnya panjang, niatnya panjang. Tapi ada yang innamal amalu binniyat. Ada yang innamal a'malu binniyah. Ada yang begitu. Ada lagi innamal amalu binniyah. Jadi ada 4. Dan itu cabang-cabangnya banyak. Saya kadang-kadang nggak tega, saudara, sudah cukup mampu belum? Kalau dihadirkan berbagai pendapat, takutnya bingung. Jadi saudara bisa melek gitu. Dari satu buku saja, orang bisa berbeda pendapat. Contohnya kitab Bulughul Maram. Saya setidaknya punya 4 pengarang syarah kitab Bulughul Maram. 5 paling tidak. Pertama San'ani, dikenal dengan Subulus Salam. Ada lagi yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, syarah Bulughul Maram, oleh Abdullah bin Baz, juga Saleh Fauzan. Ada lagi kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Nah, supaya saudara melek itu, dari satu hadis saja bisa ditafsir beda-beda. Itulah penyebabnya kita hari ini beda-beda. Kalau saudara mau tahu di mana letaknya ini, kok jangankan Quran itu, hadis saja ini dari Rasulullahnya sama bunyinya, tapi ditafsirkannya bisa beda-beda. Ya, contohnya tentang bagaimana bersentuhan dengan istri, ya, berwudu itu batal atau tidak. Contohnya gitu. Atau megang Quran itu perlu berwudu kah atau tidak. Itu dilihat dari sanadnya, perawinya. Jadi kalau orang yang mengatakan tidak perlu berwudu, padahal ada hadis yang menyuruh berwudu, berarti dia mendoifkan hadis itu. Kenapa didoifkan? Bukan kata-kata Nabi, bukan. Ini perawinya nih kurang dipercaya. Ada perawi itu. Tapi kemudian oleh yang lain, wah ini Anda salah taksir. Ya, ada satu nama beda bapak. Ya, contohnya satu namanya Ibrahim bin Hazam. Ada lagi Ibrahim bin Abi Bakar. Lah Anda maksud Ibrahim bin Hazam itu orangnya lemah, betul. Tapi ini bukan Ibrahim bin Hazam, Ibrahim bin Abi Bakar. Anda salah orang. Gitu. Dan ini nggak bisa diurai sama kita lahirnya belakangan. Mana yang benar? Maka itu saya sebutkan khilafiyah. Anda udah kita terima begitu. Jadi kata ini mana yang benar? Orangnya udah nggak bisa dicek lagi, kan udah mati semua. Ya, itu kita dapat begitu. Ini pengarang buku-buku. Kalau saya mau hadirkan di sini, kitab Bulughul Maram, itu kurang lebih di tangan saya itu ada 5 komentar. Subulus Salam, As-San'ani pengarang. Nah itu karangan Abdullah Fauzan, Saleh Fauzan. Terus Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz. Ada lagi Abdullah siapa ini? 5 jilid besar. Itu kita bisa adu tuh. Satu adu. Nah, kira-kira saudara sudah siap belum? Itu kan kalau di perguruan tinggi, itu di level saudara ada tinggi. Namanya perbandingan mazhab. Tapi kalau orang sudah belajar perbandingan mazhab, jadi dia maklum. Gitu, nggak mudah menyalahkan orang. Oh begitu. Oh saya tahu sebabnya begitu ya. Oh iya, gitu. Itu maknanya. Makanya itu tidak diberikan pada orang yang masih rendah ininya, pemikirannya.
Saya akan tunjukkan itu. Termasuk membaca bismillah, apakah perlu jahar atau tidak. Kita bisa urai. Gitu. Jadi, lah ini yang benar yang mana? Ini susah. Kita generasi belakang nggak tahu. Yang ngarang semua udah pada mati. Kalau kita, ini yang benar berarti kita menuduh ono yang salah. Gitu kan? Nah, kan gitu kan? Kan nggak mungkin, kalau namanya khilafiyah kan nggak mungkin dua-duanya benar. Mana yang benar? Nah, susah. Nah, kalau kita cenderung biasanya gurunya ngomong pokoknya yang benar Syekh Utsaimin, pasti kita ngikut sono. Wah, enggak, kayak mazhab Syafi'i dong. Nah, saling tuduh akhirnya. Saling klaim kebenaran. Nah, itu namanya muqaranatul madzahib. Muqaran sama madzahib. Nah, itulah. Ini belum selesai. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang akhlak. Mengapa kita perlu belajar akhlak? Itu beberapa sudah disampaikan ya. Karena akhlaklah yang pengantar paling cepat masuk ke surga. Akhlak jarang terjadi perbedaan pendapat tentang akhlak ini. Makanya itu kalau kategorisasi ajaran Islam kan ada 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah itu mengenai urusan hati. Ya, pelanggaran terhadap akidah adalah musyrik, bahaya. Ya, karena itu akidah itu penting. Akidah kalau dibuat garis besar di dalam Islam itu ada 2. 1 as-sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, selain dari sunnah wal jamaah. Selain dari sunnah wal jamaah banyak. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah. Wah, banyak urusan. Nah, sekarang siapa yang ahlus sunnah wal jamaah di kalangan kita terpecah menjadi 2. Pertama, yang kita suka dengar tuh, ya, akidahnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, sifat 20. Nah, itu akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari. Nah, tapi ada lagi yang mengatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, itu beda lagi. Ya, itu dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian oleh, ya umumnya dari Arab Saudi lah. Ya, contohnya Syekh Utsaimin, Ibnu Zauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah ya. Kemudian para manhaj salaf lah yang menyatakan dirinya salaf. Abdullah bin Bas, Saleh Fauzan. Nah, kedua ini saling tuduh pula. Kalau yang wujud qidam baqa mengendap di organisasi NU. Nah, NU itu mengibarkan itu wujud qidam baqa. Nah, Muhammadiyah yaitu asma wa sifat, persis, ya, dan banyak lagi lah. Tapi kedua ini sebenarnya masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab itu kan kontranya dengan Syiah. Kalau Syiah nggak pakai begitu, dia kepada Ahlul Bait. Buku-bukunya juga beda. Jadi meskipun orang berpendapat Asy'ari ataupun asma wa sifat, dia tetap makainya Imam Bukhari, Sahih Muslim itu, Kutubus Sittah pakainya. Nah, baik yang membagi sifat 20 maupun rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Yang namanya akidah, saudara-saudara, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Rasulullah tidak pernah membicarakan itu. Jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan ini timbul setelah Rasulullah. Berdasarkan hasil penelitian. Gitu, kita harus paham juga. Berdasarkan
Kalau kita nggak pakai begitu apa nggak bisa? Ya kalau kita lurus-lurus saja, Quran dan Sunnah saja bisa. Bisa begitu. Nah, cuma dilihat dari hasilnya. Yang paling anti terhadap tahayul itu yang berakidah itu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pasti dia anti dukun. Perdukunan tidak pernah ada. Tapi yang wujud kidambako ini banyak. Yang suka ziarah, rajin ziarah ke wali-wali, itu model begitu. Dilihat, diperiksa pasti akidahnya begitu. Nah ini kalau dilihat dari dampak positifnya, saya tidak mengklaim sana sini benar ya, karena itu senior-senior kita. Dari dampak positifnya, positif rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita ini pengen punya anak, anak kita ini mau diajarkan yang mana yang aman, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, aman. Maka kalau Anda mengajarkan itu, lahirlah anak-anak yang anti rokok. Karena manhaj salaf itu mengharamkan. Bukan lagi disebut bahaya nih, haram. Pokoknya sifat hati-hatinya lebih. Tidak mungkin ada perdukunan. Tidak akan percaya dia. Karena itu udah antisipasi dari awal. Nah, yang itu tentang akidah. Syariah, yaitu tadi. Ya, beda-bedaan. Kalau di kita itu ada 4 mazhab. Nah, mazhab yang dipegang oleh Arab Saudi itu mazhab Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Sebenarnya masih dulur-dulur juga. Ya, contohnya dalam hal zakatul fitri. Nah, contohnya perbedaan pendapat tentang zakatul fitri. Menurut Imam Syafi'i, yang harus dikeluarkan untuk zakatul fitri adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok kita apa? Beras, ya beras. Nah, kalau di tempat lain gandum, ya dengan gandum. Jagung, ya dengan jagung. Tergantung makanan pokok. Kalau Abu Hanifah mengatakan yang kita gunakan untuk zakatul fitri, harganya nggak apa-apa. Jadi pakai uang nggak apa-apa. Karena dengan uang itu dia bisa beli itu. Kalau yang berpendapat Ahmad bin Hambal mengatakan Rasulullah tidak pernah berzakat dengan uang. Walaupun waktu itu sudah ada uang, sudah ada dirham dan dinar. Rasulullah selalu menyampaikan itu, tapi tidak sama, tidak seragam. Kadang dengan anggur, kadang dengan terigu, dengan gandum, kadang dengan beras. Ya sahabat-sahabat tuh, kadang-kadang dengan kurma. Gitu. Jadi sahabat-sahabat itu tergantung maka menurut Abu Hanifah, kenapa tidak bisa dengan uang? Memang dia nggak makan uang, tapi kan dia bisa beli. Nah, dari sudut kepraktisan memang uang. Ya, sebab kalau orang lagi waduh, saya lupa. Belum zakat. Berapa ya rekeningnya? Nah, bisa dia sedang mobile, dia transfer. Ya, kalau harus pakai zakat beras, ya berarti dia mewakili seorang sama dengan token listrik. Harus dipegang. Kan gitu. Jadi dari sudut kepraktisan, makanya pemerintah pakai pendapat Abu Hanifah. Ya kan? 35.000 ditetapkan. Pakai Abu Hanifah. Kalau menurut Ahmad bin Hambal, nggak bisa ditentukan beras harus sekian. Karena beras Pak Mul beda dengan beras saya. Boleh jadi sama sih, boleh jadi. Yang dimakan di rumah itu apa gitu. Kalau mereknya Cianjur, jangan keluarkan yang Rojo Lele, contohnya. Itu turun derajat. Makan sendiri yang bagus. Kalau giliran zakat, yang jelek. Ya, tapi kalau lebih bagus ya nggak masalah. Nah, kalau keluarnya lebih jelek, contohnya biasanya saya beli beras 20.000. Di sini tentukan 14 ya. Kalau 35 kan 14. Wah, kemanyangan gitu. Gitu kan? Nggak boleh itu. Menurut pendapat yang beras.
Nah ini pendapat-pendapat ini, ada yang kemudian mengkompromikan, ya sudah uang nggak apa-apa demi kepraktisan, nanti tak tukar beras, gitu ya. Nah itulah perbedaan pendapat yang sebenarnya dalam Islam itu tidak diikat harus begitu, gitu. Sehingga memang di satu sisi memudahkan kita. Jadi karena kita terikat, ya udah kalau sempat yang ideal. Yang beras yang Anda pakai masak, itulah yang Anda keluarkan. Tapi kalau nggak sempat saya bagaimana? Ya udah, kalau udah nggak sempat ya uang berarti suruh siapa gitu. Yang jelas kata Abu Hanifah, kalau uang itu kita bisa dibelinya mudah, kenapa tidak gitu? Jadi kita boleh memberikan harganya, sebab dengan harga itu dia bisa belikan. Lain hal kalau kesulitan bahan pokok. Jadi meskipun ada uang, mau beli beras susah. Memang bukan uang yang dimakan. Kan beras kan? Tapi kalau beli beras ke warung aja gampang, ya kenapa kita tidak pakai uang? Gitu kata dia. Ya Anda belikan sih, saya transfer. Nanti si orang miskin itu belikan ke warung. Gitu. Nah, ini demi kepraktisan. Nah ini tergantung ini. Ya, jadi Ahmad bin Hambal tidak mau. Seperti Soleh Fauzan, Syekh Utsaimin mengatakan ibadat mahdoh itu harus titiknya 6 pas itu, termasuk bendanya, waktunya, tempatnya, jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini, semoga bisa membuka wawasan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.